Alhamdulillah alladzi ja'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini di bulan suci Ramadan Allah pertemukan kita kembali. Allah berikan kesempatan kita kembali, yaitu masih bermuajahah, masih bertatap muka di majelis Quran ini. Sebaik-baiknya majelis adalah majelis Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Dengan salawat tersebut kita berharap Rasulullah SAW meridhai kita untuk mendapatkan syafaatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sekarang kita sudah memasuki hari ke-19. Artinya setiap kita tarawih, setiap kita singgah di masjid manapun, selalu diingatkan dengan peristiwa nuzulul Quran. Terlebih masuk asyur awakhir, kita diingatkan dengan Lailatul Qadar. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan di malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya sebelum kita mulai tilawah kita, apa yang dimaksud, apa yang menjadi perbedaan Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran? Ada yang tahu Bapak Ibu? Yang dimaksud, yang menjadi perbedaan Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran adalah Al-Quran ini diturunkan bertahap, ya Pak ya. Bertahap, bukan cuma dari Allah ke malaikat Jibril langsung ke Nabi, tapi ada proses sebelumnya. Proses sebelumnya adalah Al-Quran bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Lauhul Mahfuz, disimpan dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz atau Lauhul Mahfuz, ya. Dari Lauhul Mahfuz kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa Pak? Langit yang paling dekat dengan bumi, tempat kita Allah takdirkan hidup di sini. Ya. Jadi kalau urutannya dari bumi ke langit berarti langit pertama, itu Pak ya. Kalau dari Lauhul Mahfuz berarti langit ke-7 dari atas hitungannya, gitu Pak ya. Pada intinya yang harus kita pahami, Lauhul Mahfuz kemudian Baitul Izzah. Baitul Izzah ini adalah langit yang paling dekat ke bumi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar, proses dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ini yang disebut dengan Lailatul Qadar. Mengapa disebut dengan Lailatul Qadar? Karena Al-Quran Allah turunkan secara langsung 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ini belum proses Rasulullah. Sudah tersusun mulai dari suratul Fatihah sampai An-Nas menurut sejarah yang
dikarang oleh Syekh Manda Al-Khattab Pak ya, dalam kitabnya. 30 juz dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Ya. Itu yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pertegas lagi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dalam surah yang lainnya. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah SWT turunkan Al-Quran ini di malam yang penuh keberkahan, fi lailatin mubarakah. Kemudian ditegaskan lagi dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar ketika bulan Ramadan, yaitu ayatnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi malam Lailatul Qadar, malam keberkahan, dikumpulkan di dalam satu bulan yang disebut dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Jadi prosesnya seperti itu Pak, kurang lebih. Nah, dari Baitul Izzah inilah yang disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Nah, di sini yang disebut dengan nuzulul Quran. Nuzulul Quran bukan yang kita pahami secara langsung Al-Quran 30 juz seperti dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Akan tetapi yang turun kepada Rasulullah hanya berapa ayat Pak? 5 ayat. 5 ayat, yaitu surah Al-Alaq. Walaupun ada beberapa pendapat yang memberikan perbedaan. Ada yang bilang suratul Fatihah yang pertama kali turun. Ada juga surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Tapi Aisyah radhiyallahu anha dalam hadisnya yang diriwayatkan Imam Bukhari, yang disepakati oleh para ulama juga, bahwa yang paling benar adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Nah, itu yang disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Selama berapa tahun Rasulullah menerima wahyu? Umur berapa? Umur 40 ya. Dan itu gak langsung, prosesnya lama. Mulai dari usia 38 sampai menjelang 40 Rasulullah sudah berkholwat. Yang dimaksud dengan berkholwat maksudnya menyendiri ya, berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia yang masih bujang-bujang, ada yang masih bujang di mana? Yang masih bujang nggak boleh berkholwat. Jadi begitu jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menerima wahyu usia 40 tahun. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah SAW yang melalui tahapan-tahapan dengan sesuai dengan kejadian yang ada. Selama kurang lebih berapa? 23 tahun. 23 tahun, walaupun kalau dilihat di sejarahnya ada yang ditulis 23 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau melihat dari usia Rasulullah terakhir usia berapa? 63. 40 tambah 23 pas. Itu Pak ya. Berarti genapnya 23 tahun. Nah, dari 23 tahun ini Al-Quran dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama disebut dengan Makkiyah, yang kedua disebut dengan surat
Madaniyah. Yang disebut dengan Makkiyah maksudnya apa? Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah sebelum hijrah. Ya, Rasulullah di Makkah berapa tahun Pak? 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. 13 tambah 10 23. Ditambah usia Nabi sebelumnya 63 tahun. Nah, di sini Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah selama kurang lebih 23 tahun menurut sejarah, buku sejarah. Kemudian turunnya juga enggak langsung begini Pak. Udah ada harakatnya, udah ada warna ikhfa, warna hijau ini idgham atau qalqalah. Belum ada. Tulisannya juga masih susah bacanya. Nun belum ada titiknya, ya belum ada titiknya, hamzah belum ada, alif belum ada kepalanya, masih gundul. Kira-kira susahan dulu sekarang baca Quran. Sekarang kita sudah diberikan kemudahan, sudah enak banget lah belajarnya. Pak ya, ada AC-nya, karpetnya juga bersih, wangi, mejanya disediakan, ada nasi uduknya kalau lagi nggak puasa Pak ya. Masya Allah, didampingi dengan para senior kita. Dulu nggak ada Pak, AC-nya nggak ada, karpetnya nggak ada. Tapi Masya Allah, dengan kekuasaan Allah, Al-Quran sejak diturunkan oleh Allah sampai sekarang masih abadi dan tidak ada yang berubah sedikit pun. Dari Al-Fatihah sampai Anas nggak ada yang dikurangin, nggak ada yang dilebihin juga, nggak ada yang dikorupsi. 114 surah segitu 100 surah. Itu Pak ya. Jadi artinya apa? Tidak ada lagi alasan kita untuk tidak mau belajar Al-Quran. Dimanapun ada kesempatan, ada majelis Quran, ayo kita belajar. Karena mempelajari Al-Quran ini tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu. Itu Pak ya. Karena kalau kita mengikuti kesibukan, kira-kira sibuk terus nggak Pak? Sibuk terus. Dan belum tentu juga di rumah kita bisa berlama-lama dengan Quran. Sehalaman, 2 halaman udah dipanggil emaknya. Belum sehalaman malah beberapa ayat tua udah dipanggil anaknya. Gitu Pak Haji ya, kurang lebih. Masya Allah, di bulan suci Ramadan ini terlebih ya, kita belajar Quran. Niat dari rumah aja nanti subuh ada kajian tahsin, itu udah pahala. Apalagi sampai duduk, sampai belajar bareng-bareng, sampai memahami tajwid, luar biasa itu pahala. Belum lagi dibaca satu huruf. Jadi kita sering dengar baca Quran di bulan Ramadan pahalanya berlipat-lipat kali ya. Sangat banyak sekali pahalanya. 700 kali lipat satu hurufnya. Kalau kita satu halaman ada berapa huruf? Hurufnya yang dihitung bukan cuma huruf yang hidup berharokat saja, yang sukun pun dihitung. Nah, itu pahala juga. Huruf matnya berpahala. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, semoga dengan niat kita yang ingin berinteraksi dengan Al-Quran sepanjang hayat, sepanjang usia kita yang Allah berikan, ya ini semoga menjadi amal jariah dan penolong kita di akhirat kelak. Ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, dan kita semua menjadi orang yang terbaik ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Setelah belajar
bareng-bareng di sini, ajarin anak kita di rumah, istri kita barangkali ada yang belum lancar, misalnya kita ajarin. Atau sebaliknya kita belajar istri juga mau, Pak. Jangan malu. Allah alam bisawab. Singkat cerita nuzul Quran, perbedaannya dengan Lailatul Qadar seperti itu. Ya. Semoga kita di akhir Ramadan ini Allah berikan usia yang bermanfaat, ya, berkah. Jadi bukan cuma berkahnya puasa aja, tapi bisa menjalani ibadah-ibadah yang lainnya, buat tilawah Quran, tahajudnya, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, agar bisa mendapatkan hadiah dari bulan suci Ramadan atau dari puasa tersebut, yaitu hadiahnya apa? La'allakum tattaqun, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berharap semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr. Baik, kita buka Suratul Naba, kita melanjutkan tilawah kita. Terakhir sampai ayat 20, Pak, ya. Seperti biasa kita awali dengan Suratul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. Bukan takif, taqib, gitu ya. Huruf qaf. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
كانت مرصادا Ingat, setiap huruf nun dan mim yang bertasydid tandanya mudah, Pak. Jadi nggak perlu rumit untuk mengingat mana yang ditahan, mana yang tidak. Setiap nun dan mim bertasydid itu selalu ditahan. Ya. Inna jahanna. Kemudian kalau ada tasydid yang di luar huruf nun atau selain di huruf nun dan mim, itu fungsinya diapain? Bukan ditahan tapi ditekan. Ya. Contohnya di ayat berikutnya, lip to. Coba kalau huruf to ditahan bagaimana bunyinya, Pak? Lip. Enak nggak? Nggak enak. Ya. To ini bukan untuk ditahan. Ya. Fungsi tasydid ini kalau kita belajar bahasa Arab itu to-nya jadi dua, Pak. Yang pertama to-nya sukun, yang kedua baru berharokat. Ya. Tapi di Quran diganti dengan tasydid. To. Kemudian lam yang sebelumnya kan bertasydid juga, to nggak ditahan langsung bunyi to. Itu fungsinya kalau kita melanjutkan dari ayat 21. Mirsodal lito. Ya. Kita ulang. Inna jahannama kanat mirsada. Littagina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. Mumpung saya masih ingat. Jadi saktah dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada 4. Apa yang dimaksud dengan saktah? Berhenti sejenak, sekedar satu alif, tidak boleh bernafas, berhenti di situ. Kemudian lanjut ke kalimat berikutnya. Nah, maksud saya di surah-surah pendek, terutama kalau kita lagi mengejar target khatam Quran 1 kali dalam bulan suci Ramadan, jangan sampai di ayat-ayat yang pendek atau di surah-surah yang pendek seperti ini itu banyak mengandung saktah. Contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Itu saktah semua. Biar gak menjadi saktah bagaimana? Ujung ayatnya di akhir ayat, akhir huruf dibaca harokatnya. Kalau memang itu berharokat, mulai dari basmalah tadi sudah saktah semua tuh. Ya. Biar gak terjadi saktah, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim. Baik, nafas lagi. Alladzi hum fihi mukhtalifuna kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun. Nah, ini sering terjadi terutama
ketika tilawah mengejar target dalam bulan tertentu, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, masjid-masjid di kampung biasanya mic-nya keluar Pak kalau habis tarawih ngaji. Itu Pak ya. Begitu di surah-surah yang pendek, ya menganggap nafasnya masih banyak, masih panjang, dibablas aja tuh semuanya Pak ya. Padahal terjadi sakta di situ banyak sekali. Dalam Al-Quran sakta hanya 4 yang dibaca sakta. Menurut riwayat Hafiz An-Nasir, ya Pak ya. Kalau di riwayat lain mungkin ada juga, ya. Selain 4 itu ada lagi posisinya. Cuma karena kita mayoritas baca Quran yang pakai riwayat Hafiz An-Nasir, jangan sampai melenceng dari kaidah atau riwayat Hafiz An-Nasir tersebut. Jadi itu Pak ya. Begitu juga suratul Fatihah, karena itu baik-baik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti dulu. Kalau pengen cepat, himnya dibaca, mimnya disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tarik nafas. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Akhir-akhir ayatnya dibaca. Jangan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang terjadi kesalahan yang tidak disadari ya. Itu Pak ya. Jadi nanti Pak Endar yang mulai bacanya begitu. Baik, kita lanjut ayat 23 Pak ya. Kita ulang. Labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaba. Bagi yang sudah tahu, ini menjadi amal jariah insyaallah. Nah ini setiap huruf mad yang tidak disebabkan bendera, dia punya kadar panjang 2 harokat. Benderanya mana Pak? Fiha, ha. Kalau yang panjang begitu, ada benderanya, dia lebih dari 2 harokat. Selalu seperti itu. Fiha 4 sampai 6 harokat. Mau pakai 4 boleh, 2 juga boleh. Labithina fiha ahqaba. Cuma harus seragam semuanya. 2 semua. 4 semuanya. Kalau yang ada bendera Pak ya. Jaza di bawahnya ada lagi bendera. Jadi mudah, insyaallah belajar Quran itu mudah. Cukup kenali penyebabnya. Namanya enggak usah diingat dulu. Kalau namanya diingat, ini mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad arid lis-sukun, mad badal, mad iwad, mad layyin. Bisa berubah Pak. Jadi jangan diingat namanya dulu Pak ya. Jangan diingat namanya. Walaupun warna di Quran yang kita pakai ini memberikan kemudahan memang ya, memudahkan kita untuk mengingat nama-nama huruf tajwid. Dia warnanya hijau, ada mad silah, mad jaiz, ada ikhfa. Jangan diingat dulu namanya, penyebabnya saja. Ini dia dipanjangin lebih dari 2 harokat. Kenapa ya? Karena ada benderanya. Fiha ahqaba. Qoba. Q tidak dipanjangin lebih dari 2 harokat karena nggak ada bendera. Baik, itu tadi Pak ya. Diingat-ingat. Pertama yang harus diingat, guna, nun bertasydid dan mim bertasydid. Yang kedua mad. Mad hurufnya ada berapa? Seingat Pak?
Ada tiga. Alif sukun, waw sukun, dan ya sukun. Udah tahu posisinya bagaimana kalau di Al-Quran? Yang pertama coba kita kenali sebelum lanjut ayat 24. Pertama alif sukun, labisina, di atas huruf lam ada berapa? Ada alif kecil kan? Alif kecil. Alif dalam Al-Quran yang menjadi mad, dia bentuknya ada tiga. Pertama murni panjang, ya. Kemudian yang kedua panjangnya lebih bentuknya lebih pendek, ya. Lebih simpel, lebih ringkas gitu. Kemudian yang ketiga alifnya ini modelnya seperti huruf ya, tapi nggak ada titiknya. Yang kedua yaitu huruf mad yang kedua ya sukun. Mana dia bentuknya? Labisina, sina. Itu huruf ya sukun disebut huruf mad. Yang menjadi panjang dua harokat itu dia hurufnya. Sina. Kemudian ada lagi tuh Pak, fiha. Kemudian huruf waw yang ketiga huruf waw sukun di ayat 24-nya. La yazukuna. Kemudian agar lebih mudah mengingatnya, saya kasih rumus. Rumus mengingat huruf mad yang dipanjangkan. Kalau disebabkannya alif sukun, alif Pak ya, pasti dia sebelumnya ada harokat fathah. Itu selalu, mau dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas, penyebabnya seperti itu. Jadi pengertiannya begini. Kenapa dipanjangkan dua harokat? Karena ada alif setelah fathah. Kalau tulisan Arab itu mulainya dari kiri ke kanan, kanan ke bawah, dari kanan Pak. Makanya pengertiannya begini. Alif didahulukan fathah, didahulukan, gitu Pak ya. Didahului, gitu Pak ya. Alif didahului fathah, ya didahulukan kasroh, yang di bawah tuh Pak, si itu kasroh. Ini kita mengingat harokat dulu, fathah, kasroh, dhammah. Kalau yang disebabkan waw sukun, pasti sebelumnya ada dhammah. Itu rumusnya begitu Pak, agar mudah mengingatnya. Itu Pak ya. Kalau ada kalimat umpamanya dhammah, huruf yang berharokat dhammah, kemudian setelahnya alif, itu jangan tertipu. Kalau ada alif itu tidak terbaca, pendek dia, nggak boleh dibaca. Kenapa? Karena kita ingat rumusnya, kalau wawunya sukun pasti ada harokat dhammah. Atau mungkin begini, kalau ada harokat dhammah yang dibaca panjang, pasti di situ ada waw sukun. Kalau ada alifnya nggak berlaku. Itu Pak ya. Kira-kira paham Pak? Mudah ya? Bingung Pak ya? Nih, saya kasih contohnya. Ayat 23 coba dilihat Pak. Labisina, yang jelas-jelas dulu bentuknya. Sina. Tadi rumusnya setiap ada ya sukun, sina Pak ya. Sina. Huruf sa-nya berharokat apa tuh Pak? Kasroh. Itu dia yang dimaksud, kasrohnya itu. Ada kasroh sebelum huruf ya sukun. Kemudian fiha.
huruf fi itu, huruf fa itu berharokat apa? Kasroh. Kasrohnya itu yang dimaksud. Kasroh bertemu dengan huruf ya sukun tuh. Selalu seperti itu. Kalau ya sukun didahulukan kasroh pasti panjang. Dua harokat hanya. Fiha, kemudian sina, ya. Itu Pak ya. Kemudian yang alif itu bagaimana alifnya? Ha, anggap aja hanya ini nggak ada benderanya dulu. Ya, benderanya kita hilangin dulu. Itu ha diikuti dengan alif. Alifnya yang mana Pak? Yang nempel apa yang bisa? Yang nempel. Ha, fiha. Kita hitung dah hurufnya biar mudah. Fi 1, ya sukun 2, ha 3, kemudian alif 4. Jadi satu kalimat fiha itu ada 4 huruf. Yang saya maksud alifnya itu yang dinempel dengan huruf h, itu yang menyebabkan dia panjang. Nah, setiap ada alif seperti itu pasti sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah. Yang mana fathahnya? Di atas huruf H. Sampai sini jelas Pak? Contohnya? Nah, jadi selalu seperti itu. Dibaca 2 harokat. Ya, bukan 2 rakaat. Salah Pak ya. Karena lidah kita keseribat. Berapa panjangnya 2 rakaat? Subuh apa duha? 2 harokat. Kalau ada benderanya, nah itu lebih dipanjangin dari 2 harokat, lebih dari 2 harokat. Berarti 4 rakaat atau 1? 4 harokat, bukan rakaat. Jelas Pak ya? Contohnya jelas ya? Kemudian yang wawu sukun yang mana Pak? Di ayat 23 belum ada yang wawu sukun. Ayat 24 nya nih coba, sebelum kita baca coba kita lihat, kita kenali dulu. La yazuqu. Nah, saya tes lagi ya. La, kenapa dipanjangin 2 harokat? Nah, itu jawabannya. Karena ada alif sukun. Jadi la itu bukan 1 huruf Pak, 2 huruf. Makanya huruf hijaiyah ada yang bilang 29, ada yang bilang 30, bahkan yang bilang 28. Itu nggak boleh disalahin yang bilang 28. Benar juga. Lam alif itu kadang dianggap 1, padahal dia 2 huruf. Itu Pak. Itu lam alif 2 huruf. Lam dan alif. Nah, kalau Bapak ngetik bahasa Arab di komputer itu nggak ketemu Pak. Nyari lam alif nggak ketemu. Satu-satu dia. Lam dulu, ketik baru alifnya. Nggak ada yang langsung lam alif muncul begini, nggak ada. Makanya disebut lam alif itu 2 huruf, bukan 1 huruf. Itu ya. La panjang disebabkan alif. Yazuqu. Ada wawu sukun. Tadi rumus bagaimana? Setiap ada wawu sukun yang dipanjangkan pasti sebelumnya ada dhammah. Zu. Hurufnya sih apa aja boleh, silakan. Mau huruf zal, mau huruf qaf, ta, apalagi nun umpamanya, ba, ya. Hurufnya bebas, nggak berpatokan. Berarti setiap huruf zat, bukan huruf yang dijadikan yang menjadi patokan. Yang menjadi patokan adalah harokat, ya, harokatnya. Jelas Pak ya? Kemudian kenapa dipanjangin lagi Pak? Sama. Nanti baca kita belajar tajwid mengenal huruf yang dipanjangkan begini. Sudah kita pahami zu-nya, dia dipanjangin karena ada wawu sukun.
sebelumnya ada dhamma. Ku ya udah tinggal ngikutin contohnya. Itu Pak ya. Jangan bingung jangan ragu. Nanti ketemu ayat atau kalimat yang begitu lagi langsung ditebak. Kenapa dipanjangin wawu sukunnya? Karena sebelumnya ada dhamma. Baik, nanti ada contohnya lagi di bawah. Kita baca dulu ayat 24. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Semuanya mungkin ada yang bertanya-tanya. Tadi katanya setiap yang nun dan mim yang bertasydid itu ditahan. Kok ini ada wawu ditahan? Kan bukan nun dan mim. Wawunya ada tasydid juga, kok ditahan? Penyebabnya coba kita lihat. Apakah disebabkan tasydid atau disebabkan yang lainnya? Penyebab wawu ini ditahan bukan karena tasydid, ya Pak. Penyebabnya adalah tanwin yang berada di atas huruf dal. Dawa, dawala, ditahan atau demuk, ya terserah pakai istilah yang mana. Kalau istilah tajwid yang benarnya sesuai versi namanya idgham biguna yang memang demuk, ya. Demuk. Wala. Kita ulang. La yazuquna fiha bardan wala syaraba. Kenapa la-nya dipanjangin, Pak? Kenapa apa rumusnya alif dipanjangkan? Sebelum alif ada harokat fathah. Di mana harokat fathahnya? Di atas huruf lam. Kemudian hamima, mima. Kenapa mi dipanjangin, Pak? Karena ada ya sukun didahulukan mim berkasroh, ya. Atau sebut aja kasrohnya aja boleh. Kalau mau lebih lengkap ya begitu tadi, mim berkasroh. Kemudian mawa, kenapa dia ditahan? Nah, karena ada tanwin bertemu huruf wawu. Jadi jawabnya jangan karena wawu ini bertasydid, bukan. Kalau jawabnya wawu bertasydid salah. Kalau kita baca Quran pakai Quran yang versi Madinah asli, mungkin ada di belakang itu. Nah, itu biasanya tidak ada tasydidnya, Pak. Tidak ada tasydidnya. Ini tasydid di atas huruf wawu untuk memudahkan saja. Nih, wawunya dikasih tasydid, dia harus baca demuk. Itu untuk memudahkan. Bukan penyebab aslinya, bukan. Wawu yang ditahan, penyebab aslinya adalah tanwin atau wawunya didengungkan. Kemudian gosa, kenapa dipanjangkan saja, Pak? Alif sukun lagi. Jadi sama.
alasannya sama. Ya. Satu ayat kita pahami penyebabnya dibaca dengan 2 harokat. Nanti ketemu ayat yang begitu lagi, kalimat yang seperti itu lagi, sama jawabannya, semuanya sama. Ya. Gak usah terrapu, gak usah bingung. Ini dipanjangin gak ya? Baik, kita ulang lagi. Illa hamimau wa wassaqa. Jazaa'an wifaqa. Jaza, za kenapa dipanjangin? Kalau nggak ada benderanya berapa harokat? 2. Penyebabnya apa 2 harokat? Ada fathah. Kalau ada benderanya berapa harokat? 4 sampai 6. Insyaallah mudah Pak ya. Kemudian awi. Kenapa ditahan? Karena fathah tasbih penyebabnya, ya, bukan tasydid. Kita lanjut. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Kenapa ditahan? Penyebabnya ingat, ada tasydid. Tadi rumusnya setiap nun dan mim yang bertasydid pasti ditahan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna a'tayna kal kautsar. Ustaz kalau baca hadis innamal a'malu binniyat itu kan nunnya ada tasydid. Itu ditahan enggak? Enggak usah. Hanya memenuhi syarat aja. Innamal a'malu binniyat. Enggak boleh innamal a'malu binniyat mad disukun. Enggak boleh Pak. Jadi baca hadis enggak boleh pakai tajwid. Kalau yang berharokat 2, bentar Pak. Kalau ada yang berharokat 2, ya baca sesuai dengan alifnya. Innamal a'malu binniyat. Semuanya 2. Enggak boleh tambahin. Ini maksud ada domumnya, ada gunanya. Itu Pak ya. Iya Pak. Tadi yang nun tasdid tadi kalau terpisah enggak ada huruf nyambungnya, jadi iya, dia memang berdiri sendiri. Itu sama juga. Sama. Makanya patokannya nun dan mim yang bertasydid. Tasydid yang ditahan di atas huruf nun dan mim aja. Selainnya tidak ada yang ditahan. Walaupun ada tasydid di huruf yang lain. Contohnya tadi wa wassaqa, sa-nya ada tasydidnya. Ditahan enggak itu? Enggak. Hanya ditekan. Itu pengertiannya. Jadi pengertiannya tasydid di selain huruf mim dan nun hanya ditekan. Wa wassaqa illa apa lagi? Iyyaka na'budu wa iya. Nah ini Al-Fatihahnya harus perhatikan betul-betul Pak. Yang menjadi tasydid ditekan, dia harus benar-benar ditekan. Jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tasydid itu. Iyyaka na'budu. Jangan salah paham Pak ya. Jadi tasydid itu hanya ditekan, bukan dipanjangkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak salah. Baik, kita lanjutkan.
sampai ayat 30 Pak ya. Tadi sampai berapa? 27 kita lagi. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Semua? Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Tadi kan rumusnya setiap ada wawu sukun pasti di belakangnya ada dhamma kalau semuanya dipanjangin. Kadzabu. Tapi kok itu ada alifnya Sar? Kan gitu ya Pak pertanyaannya ya. Muncullah pertanyaan itu. Kenapa itu ada alifnya? Jawabannya adalah yang benar karena sudah menjadi pedoman tulisan atau khot usmani. Khot usmani seperti ini. Kalau bahasa Indonesia nya sudah menjadi SOP, standar apa? Iya, sudah menjadi SOP dia. Nggak boleh. Kalau begitu saya hilang itu Sar, karena nggak kepake nih alifnya. Nggak boleh Pak. Udah menjadi standar penulisan apa namanya khot usmani. Kadzabu. Sehingga bu ini dipanjangkan bukan karena ada alifnya, tapi karena ada wawu sukun. Bu, itu Pak ya. Karena banyak yang begini-begini. Wawu sukun diikuti alif, kemudian atau biasanya alif diikuti wawu sukun. Dia kalimat itu posisinya di beberapa kalimat saja biasanya. Kita ulang. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ini izhar ini enggak bisa dia dikenali dengan apa namanya namanya saja Pak ya. Dia harus dihafal hurufnya. Boleh Pak ya menghafal? Silakan dihafal. Ada 6 huruf. Pengecualian kalau izhar mau nggak mau harus menghafal hurufnya. Ada 6. Karena kalau nggak dihafal dia pasti lupa terus. 6 huruf: alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ada 6 huruf. Dia dibaca jelas karena disebabkan tanwin atau nun sukun. Syai'in. Yang mana tanwinnya Pak? In. Tanwinnya itu berharokat kasrah tanwin. Kadang berharokat dhammah tanwin, kadang berharokat fathah tanwin. Disebabkan seperti itu untuk izhar. Bertemu dengan huruf salah satu dari 6 huruf ini. 6 ada alif, ada ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi kalau pengen mengenal izhar, mau nggak mau paksa diri harus menghafal yang 6 huruf ini. Kalau ya Pak, bukannya selain mim dan ba aja. Apa tuh? Yang izhar huruf selain mim dan ba Itu namanya izhar syafawi. terus apa? Izhar syafawi ngafal ini itu ya selain mim dan ba. Kalau ini namanya iya betul. Izhar itu bagi kedua. Ada izhar halqi, ada izhar syafawi. Yang dimaksud Pak Cucu adalah izhar syafawi. Mim sukun di penyebabnya mim Pak, bukan nun dan tanwin. Mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba. Innahum kanu.
mim sukun bertemu kaf, idhar syafawi. Syai'in a, idhar halqi. Idhar halqi maksudnya adalah huruf yang diperjelas bacaannya. Halqi apa namanya? Tenggorokan, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Ya, coba dilihat apa namanya, di searching di Google. Huruf-huruf tenggorokan itu apa aja? Pasti ada 6 huruf ini. A, H, Kho, A, Lo. Itu tenggorokan semua tuh. Makanya disebut huruf halqi. Ha, ha. Baik, kita lanjut. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadzuqu falan nazidakum illa tadi rumusnya setiap nun dan mim bertasydid dibaca ditahan. Ini nun ditahan juga. Apakah dia penyebabnya tasydid atau nun sukun? Ya. Penyebabnya yang begini, kalau berderekan begini Pak ya. Ada nun 2, yang pertama mati, kemudian yang kedua hidup. Penyebab aslinya adalah nun sukun. Kalau yang penyebabnya tasydid, dia berdiri sendiri nunnya tanpa penyebab apapun. Itu Pak ya. Nun bertemu huruf nun sukun bertemu huruf nun, penyebabnya apa namanya, dibaca dengung. Ya, dibaca dengung ya. Kalau dengungnya itu berapa harokat? Boleh 2, boleh 4. Fadzuqu falan nazidakum, itu 2. Fadzuqu falan nazidakum illa azaba. Saran saya kalau kita masih belajar, masih meneliti mana hukum-hukum tajwid, pakai yang 4 biar lebih terasa. Dengungnya sebenarnya termasuk yang patah, tanwin, dan semua. Iya, betul. Sama. Ada aja yang Sama. Ini Ustaz, kalau nun sukun di depannya nggak ada, bacaannya apakah beda? Sama juga ya? Kalau bukan nun sukun tidak ada. Kalau memang pertanyaannya memaksakan seperti itu, sama. Bacaannya sama ya? Iya. Tapi nggak boleh dihilangkan. Iya. Itu umpamaannya. Pakem. Iya. Sudah menjadi faktor. Falan. Baik, saya kira cukup Pak ya. Hari ini tidak ada tes. Senang nggak Pak? Alhamdulillah. Semoga ya, insyaallah. Jadi gini Pak, untuk taksim kita setiap hari Sabtu selama bulan suci Ramadan Pak ya. Di luar bulan suci Ramadan tinggal nanti menunggu info saja dari pengurus kita. Di pekan pertama dan pekan ketiga upayakan kalau bisa terus Pak ya, jangan di bulan suci Ramadan saja. Karena memahami hukum tajwid ini nggak cukup Pak, cuma sepertemuan, 2 pertemuan, 3 pertemuan. Paling tidak motivasinya bagaimana selama saya hidup saya harus dengan Al-Quran. Kalau nggak bisa setiap hari, yang minimal seminggu sekali lah, itu Pak ya. Kalau nggak bisa setiap saat, ya cari waktu yang pas kira-kira. Insyaallah Pak ya. Jadi bagaimana caranya biar kita bisa baca Quran yang bagus dengan baik. Jangan
muslim. Jangan salah, orang non muslim sudah banyak yang bisa baca Quran. Padahal bukan kitab mereka. Kita Al-Quran, maka harus bisa membacanya. Kalau saya memahami membaca Quran dengan tajwid itu sebuah keharusan, kewajiban sebagai umat muslim. Nah, itu Pak ya. Jadi jangan sampai memaknai belajar tahsin fardu kifayah, sudah diwakili Ustaz Mirza, sudah diwakili Pak Hendar, sudah diwakili Pak Cucu. Berarti gugurlah kewajiban saya. Jangan salah gitu, jangan memahami seperti itu Pak. Kalau kalau Pak Mizan masih semangat belajar, kenapa saya enggak? Harus motivasi untuk belajar Quran harus lebih kuat lagi, insyaallah. Wallahu a'lam. Ada soal, pertanyaan? Cukup Pak ya? Nanti halus Pak. Gimana Pak? Tak marbuto ya? Tak marbuto bulan. Iya kan itu madiwan bukan kalau lebih ada tambahan. Tak marbuto dibaca kan kadang-kadang akhirah malaikah akhirah hamzah wa kulli mazidin. Selalu gitu ya. Selalu. Dia bukan namanya mad iwad atau mad badal, mad lain enggak. Dia pengecualian. Dia tidak punya nama. Namanya tak marbutoh. Setiap tak marbutoh dibaca kasroh atau dibaca sukun atau diwakafkan, berubah dia hurufnya, bukan tak lagi, menjadi ha besar. Wailul likulli humazatin lumazah. Tulisannya lumazatun. Nah, lumazah berharokat taknya. Tapi karena diwakaf di akhir ayat, mau di akhir ayat, mau di tengah-tengah ayat, kalau dibaca wakaf diberhentikan, tamar putar berubah menjadi huruf ha. Tapi kalau tak biasa namanya ta maftuha. Iya. Apa namanya tadi? Wa futihatis samaa'u fakanat atau suyirat. Apa namanya? Contohnya apa yang pas? Hanya pakai PH gitu ya. Pakai Amas. Sama Sugro kan itu kan? Suyirat. Sugro. Suyirat. Ya. Ada huruf memang yang punya desis. Desis itu bahasa kita apa? Tapi bahasa tadinya hamas. Pertama huruf ta, yang kedua huruf fa, ya. Yang ketiga huruf kam. Ya. Laka sadrak alam nashrah laka sadrak. Rok gitu ya. Bukan alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Ada juga yang suka alkohol jadi dikerok gitu. Dikerok, salah tadi. Dikerok. Kadang-kadang dikerok. Membunyikan tak sukun, membunyikan kaf sukun, membunyikan fa sukun. Dia bukan dipantulkan, tapi diseret. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak. Setiap yang bersukun kecuali tol-tolan Pak ya, bunyinya diseret. Wa idz qala bukan wa idz qala rabbuka lil malak. Wa idz qala Allahu akbar. Cukup Pak ya. Barakallahu fikum. Kita akhir dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tidak ada rasa dulu Pak. Libur.
Malam. Tadi ngomong gitu. Di luar ini lah. Penuh. Di sebelah kiri.